Hadirin jamaah Bapak Wakil Bupati Tulang Bawang, Bapak Munif, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir di majelis ini, semoga Allah menjaga dan juga memberi rahmatnya kepada kita semua. Salah satu tanda orang ini akan bahagia, salah satu tanda orang ini akan bahagia, orang ini dijadikan senang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya orang bahagia adalah orang ini senantiasa menjaga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perkumpulan kita hari ini, di pagi menjelang siang ini, perkumpulan kita di awal siang ini dalam rangka bersyukur, dengan harapan ketika kita bersyukur, nikmatnya Allah akan semakin bertambah lagi. Kita ini makhluk yang senantiasa dipenuhi nikmatnya Allah. Akan tetapi kita ini juga makhluk yang sangat sedikit bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Bapak yang hadir di sini semua ini, bapak-bapak ini punya hidung apa enggak, Pak? Punya hidung, Pak. Kemudian kalau pertanyaannya saya tambah lagi, apakah bapak sudah pernah nyembelih ayam gara-gara punya hidung? Sudah, Pak? Sudah pernah? Syukuran gara-gara punya hidung? Udah apa belum, Pak? Kebanyakan belum. Yang baru syukuran baru satu orang saja. Saya mau ngundang orang kampung. Kenapa? Gara-gara punya hidung. Kenapa? Syukuran punya hidung. Coba bayangkan, Pak, kalau kenikmatan hidung dicabut sama Allah, bagaimana, Pak? Akhirnya di mana-mana kita pakai masker terus karena malu nggak punya hidung. Hadirin yang di depan saya ini, saya lihat semuanya punya kaki. Ada yang nggak punya kaki? Punya kaki semua. Bahkan kakinya dua. Bahkan kakinya sudah melangkah kemana-mana. Tapi apakah pernah di antara kita itu yang syukuran nyembelih sapi gara-gara punya kaki? Pernah, Pak? Seandainya kakinya dicabut sama Allah, gimana Pak rasanya, Pak? Maka ini nikmat Allah itu banyak sekali. Tapi sayangnya kita ini sedikit sekali menyukuri, bahkan merasakan nikmat itu. Sampai Allah itu di dalam salah satu surat Ar-Rahman itu, Allah itu berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzban. Hai mana, nikmat yang mana lagi yang kamu bohongkan? Saking banyaknya itu loh, Allah itu mengatakan itu berulang-ulang. Ayo, nikmat mana lagi yang kamu bohongkan? Ayo, nikmat mana lagi yang kamu bohongkan? Mananya apa? Nikmatnya Allah ini tidak terbatas, tapi syukur kita kepada Allah ini sangat terbatas. Manusia ini aneh, punya sifat itu, kalau hilang nikmatnya satu saja, mengeluhnya itu seakan-akan nikmatnya itu sudah hilang sama sekali. Pernah ada yang sakit gigi, Pak? Ada yang pernah sakit gigi? Rasanya gimana, Pak? Kalau dikasih lagi mau? Sakit gigi mau dikasih lagi? Enggak mau.
Baru sakit gigi itu padahal gigi satu saja itu. Rasanya seluruh kenikmatan itu sudah hilang. Sampai ada orang yang sakit gigi itu mengatakan, wah rasanya kok mau mati saya. Padahal waktu itu dia masih bernapas. Padahal dia masih bisa melihat. Padahal masih bisa berbicara. Tapi seakan-akan dikasih satu saja nikmat yang dicabut oleh Allah, dia merasa seakan-akan nikmatnya ini sudah hilang. Maka inilah manusia itu Masya Allah sedikit sekali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Padahal jikalau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ada janji dari Allah, nikmat kita itu akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Maka yang mulia baginda Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang bersyukur. Terus syukur sampai akhirnya kenikmatannya sempurna. Sampai Allah berfirman kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini karena engkau itu sudah menjadi orang yang bersyukur habis-habisan, aku sempurnakan agama engkau. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmat-nikmat kamu telah menjadi sempurna. Contoh syukurnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kaki, maka kaki itu digunakan untuk sholat. Rasulullah itu menggunakan kakinya untuk sholat sampai kakinya itu pecah-pecah. Gimana Pak? Kalau kita kakinya pecah-pecah kenapa Pak? Karena panen singkong di samping ini, kakinya pecah-pecah. Kalau Rasulullah itu syukur, saking syukurnya itu beliau itu sholat sampai kakinya itu bengkak-bengkak, kakinya itu pecah-pecah. Maka istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada yang mulia baginda Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini loh orang yang sudah maksum, udah nggak pernah melakukan dosa. Engkau ini orang yang nggak pernah melakukan kesalahan. Engkau ini manusia yang dijuluki Al-Amin. Orang itu semuanya percaya dengan Nabi, bahkan yang musuhi pun percaya. Itu. Coba Pak, orang itu Rasulullah itu sampai musuhnya saja itu percaya dengan Nabi. Suatu saat, ini waktu Rasulullah ini mau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau itu pesan kepada sepupunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sepupunya, anak daripada pamannya. Beliau pesan, hei Ali, wahai adikku Ali, ini ada titipan harta-hartanya orang-orang, besok kembalikan ya, saya mau hijrah. Ini titipannya si A, ini titipannya si B, ini titipannya si C, ini titipannya si D. Banyak sekali titipan-titipan dari orang-orang yang ternyata yang menitipkan ini adalah orang yang hari-hari memusuhi Nabi, bahkan yang malam itu pengen membunuh Nabi. Jadi musuhnya itu masih percaya dengan Nabi. Walaupun memusuhi, tapi kalau masalah uang nitip sama Rasulullah. Ada Pak orang sekarang kayak gitu Pak. Benci, saya tuh benci dengan wakil bupati ini. Tapi kalau masalah uang saya titipkan sama wakil bupati. Ada nggak kira-kira? Ada nggak zaman sekarang? Nggak ada. Rasulullah itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Sampai musuhnya pun juga percaya. Itulah yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun begitu, Rasulullah ini contoh orang yang bersyukur. Contoh orang yang bersyukur, beliau ini sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai diperingatkan, sampai dinasihati oleh istrinya, wahai Rasulullah, engkau ini orang sudah sempurna, malah sempurna. Kenapa kok masih sholat bengkak-bengkak, sampai kakinya bengkak-bengkak, itu kenapa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah itu menjawab, afalam akuna abdan syakura. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dikasih kaki bersyukur dengan sholat semalam suntuk. Gimana Pak? Punya cita-cita kayak gitu apa enggak Pak?
Kalau tidur semalam suntuk itu udah biasa Pak. Nah, di tempat saya juga banyak orang yang tidur semalam suntuk. Nah, tapi banyak temennya itu Pak. Tapi kalau sholat semalam suntuk, ini tandanya syukur punya kaki. Bersyukur, bersyukur. Kemudian yang perlu kita syukuri lagi adalah datangnya orang-orang baik di tempat kita. Datangnya santri, dibangunkan wadah untuk kebaikan. Wadah ini kamar-kamar udah siap Pak, siap untuk didatangi santri. Berapa lokal ini Ustaz? 8 lokal. Satu lokal kira-kira cukup untuk berapa? 100, berarti butuh 800 untuk penuhnya. Kalau jenengan orang yang bersyukur, jenengan mesti mikir supaya 8 lokal ini penuh semuanya. Kok saya membiarkan ini udah dibangun, kami minta bantuan kepada jenengan-jenengan sudah dibangun, kok tidak dipikirkan supaya jadi penuh? Maka ini namanya hamba yang kurang syukur. Hamba yang kurang syukur. Kalau jenengan syukur, orang yang cerdas, yang tahu bersyukur, tahu tempat kosong, maka akan ditempati. Loh gimana tempat kosong kok nggak diisi itu bagaimana?